Masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu ya, untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Kembali lagi kami lanjutkan dialog bersama dengan kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, dan juga koordinator Maki, Boyamin Saiman. Pak Magdir, apa isi flash disk dan buku catatan yang menurut informasi reporter kami disita penyidik KPK dari rumah Hasto? Itu yang kita nggak pernah tahu, Sylvia ya. Karena begini kan, kita juga kan nggak lihat gambarnya bagaimana, apakah koper itu tadi dibawa masuk, kita nggak pernah lihat gambarnya, dan juga kita tidak pernah diberitahu apa isinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa betul ada flash disk yang disita dari rumahnya Mas Hasto? Bukannya flash disk yang memang sudah dibawa dari awal oleh pihak penyidik KPK, ya kan? Kan mestinya supaya tidak menimbulkan sakwa sangka seperti sekarang ini, ya. Mereka juga mesti jelaskan, sepatutnya mereka tunjukkan waktu mereka mau masuk. Koper itu adalah kosong misalnya, nggak ada isinya. Tetapi begitu mereka keluar, mereka tunjukkan isinya segepok duit atau entah dokumen apa begitu. Tetapi kan ini kan tidak dilakukan, gitu loh. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, menurut hemat saya, ya, mestinya KPK juga dalam hal ini bersikap legowo, dalam arti ketika ada pihak yang mempersoalkan ada masalah terkait dengan perkara ini, dan juga ada perkara yang lain sebenarnya yang juga dituntut oleh banyak pihak, ya, itu juga mestinya dibuka oleh KPK. Seperti Boyamin katakan tadi, misalnya tuntutan terhadap keluarga Jokowi. Kenapa mereka tidak lakukan itu? Nah, inilah yang mengakibatkan orang curiga bahwa ada politisasi dalam perkara ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira dramatisasi ini mestinya dihentikan oleh penyidik KPK. Karena nggak ada gunanya dalam proses penegakan hukum. Ya, ini hampir selalu pihak KPK, penyidik KPK kalau habis melakukan penggeledahan atau penyitaan selalu dengan membawa koper-koper besar yang tidak pernah diketahui isinya itu apa. Kalau memang betul isi koper itu dari rumah pihak tersangka, dalam hal ini Mas Hasto, mesti jelas barang yang disita itu apa. Ya, kaitannya dengan perkara ini mesti dijelaskan oleh pihak penyidik. Nah, kalau seperti sekarang kan mengakibatkan orang curiga, ya, termasuk kami tentu saja, bahwa ini adalah satu bentuk dramatisasi untuk mengalihkan persoalan yang lain sehingga mereka tidak dipersoalkan. Ya, saya kira tindakan seperti ini harus dihentikan oleh pihak penyidik KPK. Nggak ada gunanya. Baik. Selain penggeledahan, kita juga melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir ini saksi-saksi dipanggil oleh KPK, seperti ada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Mereka mengatakan tidak ada hal baru sebenarnya yang mereka sampaikan, semuanya masih sama seperti BAP tahun 2020 lalu. Nah, Mas Boyamin, jadi kenapa ya KPK harus kembali menghadirkan mereka, toh tidak ada kesaksian baru juga, ditambah lagi hari ini melakukan penggeledahan yang menurut Pak Magdir tadi tidak ada juga barang bukti signifikan yang dibawa. Kalau pemanggilan saksi memang harus, kan ini untuk tersangka Hasto. Kalau dulu kan pemeriksaan sebagai tersangka maupun saksi tersangka yang lain. Nah, kalau ini kan diterbitkan seperindik baru dan penetapan tersangka baru, yaitu Pak Hasto maupun Doni Istiqomah. Jadi mereka memang ya harus di BAP lagi, kalau enggak malah berkasnya nggak lengkap namanya.
Jadi memang ini seakan-akan ya copy paste dari berita acaranya bisa cepet, apa ada keterangan tambahan seperti yang dulu misalnya nggak ada ya sudah di print lagi tapi diganti tersangkanya Hasto misalnya, tersangkanya Doni gitu. Kalau memang pertanyaannya sama, jawabannya sama ya begitu. Tapi untuk kelengkapan berkas memang harus, hal itu wajib, kita semua tahu. Jadi memang ya seperti Fredrina Tio aja sudah sakit-sakitan ya tetap harus diminta keterangan di BAP, tanda tangan. Jadi ini memang harus kalau itu semua, dan itu saya kira juga kita dorong KPK supaya cepat menuntaskan, kalau perlu minggu ini sudah selesai lah seluruh saksi-saksi, sehingga minggu depan sudah tersangka Pak Hasto. Kalau memang ditahan ya silahkan tahan, enggak segera dibawa ke pengadilan, tapi biasanya memang tersangka KPK ditahan ya kita ikuti, kita hormati itu. Jadi itu saya kira ini karena proses pengembangan perkara ini, jadi mestinya kalau memang mau cepat ya bisa dibuat cepat gitu. Tidak ada sesuatu yang menurut saya, versi saya, drama yang justru malah menimbulkan banyak polemik gitu. Itu saya kira itu. Dan memang ini yang menimbulkan sesuatu, pernah ada cerita penggeledahan di rumah orang yang diputus bebas itu, saya tahu persis itu ceritanya belakangan. Itu kopernya itu ternyata untuk isi dari makanan dan minuman yang dibawa gitu. Jadi nggak ada yang diambil apapun dari rumah itu gitu. Jadi dan kemudian terbukti di persidangan juga tidak ada bukti yang diperoleh dari waktu penggeledahan rumah itu. Itu pernah ada cerita itu. Tapi juga pernah ada yang lain, ada dapat alat bukti, dapat sisa uang atau alat bukti yang lain, itu barang bukti segala macam, ya dapat. Tapi ini sebenarnya itu akan menimbulkan polemik itu karena ketertutupan KPK. Maka saya sering menuntut KPK itu terbuka dengan saya gugat pra peradilan, termasuk saya gugat ini Harun Masiku untuk disidangkan in absentia, karena nanti apapun ini akan jadi sandera terus. Jadi ini yang menurut saya ya, bahwa kemarin itu ada suatu kendala misalnya untuk menetapkan tersangka Hasto, ya itu suatu cerita yang lain. Tapi ini bahwa sudah penetapan tersangka, maka harus segera dibawa ke pengadilan. Itu aja kalau versi saya. Karena kalau mangkrak lagi nanti saya terpaksa kan harus mengajukan gugatan pra peradilan lagi terhadap KPK atas penelantaran perkara. Jadi saya kira itu kita hormati semua. Pak Hasto juga bisa segera mengajukan pra peradilan atas penetapan tersangka yang dianggap misalnya tidak sah gitu, atau KPK segera. Tapi satu catatan bagi PDIP, saya minta itu untuk menegur atau memberi sanksi anggota Komisi 3 berasal dari PDIP karena ikut memilih pimpinan KPK yang sekarang. Padahal saya sudah teriak-teriak bahwa itu tidak sah gitu. Jadi Pak Magdir juga harus fair menyampaikan ke mereka, ke DPP PDIP. Terima kasih. Oke, Mas Boyamin, terakhir Pak Magdir, kalaupun penggeledahan dan rentetan peristiwa sebelumnya dianggap drama, apakah justru untuk mengakhiri drama ini ya Hasto harus kooperatif untuk bisa menghadiri pemanggilan KPK yang jadwal kedua 13 Januari ya Pak Magdir? Betul, nggak ada masalah sih sebenarnya. Kan tetapi kan ini kan ada satu pekerjaan besar yang tidak mungkin ditinggal oleh Mas Hasto, gitu ya kan? Kan disampaikan secara resmi meminta ditunda pemeriksaan sampai dengan waktu tertentu, ya kan? Nah, tolong juga ini dihargai permintaan ini. Kan beliau ini kan tidak mungkin melarikan diri, ya kan? Tidak juga mungkin, karena begini, satu hal yang mesti kita lihat secara jernih dalam perkara ini, ya, tidak ada kepentingan Pak Hasto itu untuk menghilangkan barang bukti, karena seluruh barang bukti sudah disita oleh KPK, ya. Tidak mungkin juga ada kepentingan Pak Hasto itu untuk mengulangi perbuatan, karena memang perbuatan itu tidak mungkin akan terjadi lagi. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin juga dia mau melarikan diri, karena dia itu terlalu mudah diketahui orang. Jadi saya kira ya ini yang mesti kita lihat betul secara baik. Apalagi kan ini kan terkait dengan penyitaan yang dulu sudah dilakukan oleh pihak KPK pada bulan Juni yang lalu. Tidak ada urusannya barang-barang yang disita itu dengan perkara ini. Makanya itu yang kami katakan bahwa penyitaan ini betul-betul lebih pada drama. Ya. Saya kira ini yang harus dihentikan oleh pihak KPK. Bagaimanapun juga kita ini kan menegakkan hukum, bukan bikin drama, gitu, ya. Menegakkan hukum itu untuk keadilan dan untuk kebenaran. Itu yang pokok, Zipi, ya. Oke, jadi Pak Magdir singkat sudah bisa dipastikan kalau tanggal 13 Januari di pemanggilan kedua, Mas Hasto akan datang ke KPK? Rencananya begitu, insya Allah dia akan datang.
Baik, kalau begitu kita tunggu bersama. Terima kasih Pak Magdir Ismail kita dan tunggu juga bersama. Mas Boyamin Saiman sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Ya. Atau tidak nih akhirnya Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia ke depan menggantikan Sintayong. Coach Neil, Bang Ege dan Pak Nurdin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.